Berbicara tentang sosok wanita Aceh, tentu kita bakal langsung ingat dengan tokoh-tokoh hebat macam Cut Nyadin sampai Laksamana Malahayati. Tidak mengherankan kenapa demikian, mengingat kiprah para tokoh ini luar biasa. Membahas tentang tokoh wanita Aceh, tentu tidak hanya nama yang sudah disebutkan tadi, tapi masih ada beberapa lagi yang tak kalah fenomenal. Salah satunya adalah Putroneng. Tak banyak orang Indonesia yang tahu sosok ini. Tapi di Aceh, nama seorang Putroneng jadi legenda. Ia diceritakan macam-macam. Namun yang paling terkenal adalah kisahnya dan 99 suami yang semuanya tewas. Menurut cerita, Putroneng memiliki semacam sihir dan racun sehingga bisa membuat semua suaminya tak bernyawa. Uniknya semua pria ini meninggal dengan cara yang sama, yakni terkena kelamin Putroneng. Versi lain dari cerita Putroneng adalah 99 pria itu merupakan musuh Aceh yang berhasil dibabat habis oleh si wanita tangguh itu. Namun cerita yang paling kuat adalah legenda Putroneng yang membunuh suami-suaminya. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dari beberapa sumber artikel yang ada, Putroneng merupakan wanita berdarah Tiongkok. Setelah pemimpin kerajaan Lemiri meninggal, Putroneng melanjutkan misi sang ayah untuk melawan serdadu musuh di Sumatera. Sosok bernama asli Niang Liang Qi ini merupakan wanita berpangkat jenderal dan beragama Buddha pada masa itu. Pada masa itu pasukan kerajaan Indra Purba berhasil mengalahkan Putroneng. Sejak saat itulah Sultan Murah Johan menikahi Putroneng. Putroneng kemudian bersedia dan mulai memeluk agama Islam. Pada abad ke-16 itu, akhirnya Putroneng dan Murah Johan menikah. Namun kejadian naas menimpa Sultan Murah Johan. Ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya kaku dan bibirnya membiru usai melakukan malam pertama dengan Putroneng. Kejadian mengenaskan ini bukanlah kemauan Putroneng. Wanita itu sedih dan kebingungan saat suaminya tewas usai melakukan malam pertama. Kejadian ini terus berlangsung setiap kali ia menikah, sehingga banyak laki-laki yang tewas setelah menikahinya. Diketahui bahwa Putroneng memiliki racun yang sudah ditanam pada alat kelaminnya. Racun tersebut ditanam oleh neneknya saat ia masih remaja. Sedangkan mantra ilmu hitam yang terkandung dalam racun itu telah dimasukkan ke dalam bambu. Bambu tersebut dibelah menjadi dua bagian. Satu bagian dilempar ke gunung dan potongan lainnya dibuang ke lautan. Menurut informasi lain, dikisahkan bahwa Syekh Syiah Hudam merupakan sosok guru Putroneng yang sudah lama mengajari dan mendidiknya. Tak lama kemudian Syekh Syiah Hudam melamarnya. Akhirnya Putroneng dan Syekh Syiah Hudam menikah. Yang lebih mengejutkan, Syekh Syiah Hudam mampu menetralisir racun yang ada di kelamin Putroneng. Suami Putroneng yang ke-100 itu pun akhirnya dapat melewati malam pertamanya dengan selamat. Syekh Syiah Hudam mampu mengangkat semua mantra ilmu hitam pada istrinya. Walaupun begitu, aura kecantikan Putroneng mulai meredup. Selain itu, Syekh Syiah Hudam tidak juga dikaruniai keturunan hingga Putroneng menjemput ajalnya. Kebenaran kisah Putroneng ini menjadi misteri. Hanya sedikit yang berusaha menggali kebenarannya. Syamsuddin Jalil, budayawan Aceh, menyebutkan kisah kematian 99 suami Putroneng hanyalah legenda. Walaupun begitu, ia tetap meyakini bahwa sosok Putroneng memang ada. Namun kenyataannya sulit mendapatkan bukti bahwa Putroneng memang sempat ditanami ilmu hitam. Kisah Putroneng akhirnya ditulis Ai Juperida dalam bentuk novel. Dari kejadian itu banyak budayawan yang menafsirkan bahwa yang dimaksud 99 suami bukan suami yang sebenarnya. 99 suami tersebut bisa jadi merupakan pasukan musuh yang tewas saat berperang melawan Putroneng. Secara logis, ia berpendapat bahwa Putroneng tidak mungkin melakukan pernikahan 99 kali dengan rentang waktu yang singkat. Tentunya hal ini tidak sebanding dengan usianya.
Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.